Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana ila tariqi ahli sunnati wal jamaah wa arsyadana binuri hidayatihi ila daris salamah salamatid dunya wa salamatil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadatil muhtaramin, ulama anal a'izza wa zu'ama anal ajilla wa bi muqaddimatihim, orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, Romo Yai Anwar Mansur, mata'anallah bituli umurihi fi sihhatin wa afiyah. Ugi sedaya keluarga, putra wayahipun Romo Yai Abdul Karim, Romo Kiai Marzuki, Romo Kiai Makhrus, Romo Yai Idris, Romo Yai Aziz, sedaya mawon mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, saged nerusaken anggenipun momong dateng kita sedaya. Bapak-bapak pengurus NU cabang Kota Kediri, khususipun Al Mukarram Romo Yai Abdul Hamid bin Abdul Qadir Rais Syuriah, soho jajaran Syuriah PCNU, Bapak Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Abdul Jalil, Ketua Tanfidiyah PCNU cabang Kota Kediri dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dari Forkopimda Kota Kediri atau yang mewakili, juga saya lihat ini banyak bapak-bapak dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang pakai baju seragam hijau muda ini dari umat beragama di Kediri. Bapak-bapak pengurus MWC, pengurus ranting, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, para pimpinan Banom, lembaga dan lajnah NU di wilayah cabang Kota Madya Kediri, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Sebelum semuanya kita mulai, saya masih terus ingin mengharapkan agar kita selalu mematuhi penggunaan dan disiplin penggunaan terhadap protokol kesehatan. Karena yang namanya COVID-19
yang sekarang sudah sampai pada level 3 yaitu Omikron setelah Delta dan Covid ini di Indonesia masih belum bisa dikatakan aman. Kita terus berikhtiar secara zahir dan terus berikhtiar secara batin memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita istighotsah, tidak berhenti kita membaca rotib haddad, tidak berhenti kita membaca istighfar dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sebagai pribadi dan juga mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan penghormatan, penghargaan dan apresiasi kepada pengurus cabang NU Kota Kediri yang hari ini melaksanakan peringatan, puncak peringatan Harlah NU yang ke-99 yang tadi kita saksikan diwarnai dengan berbagai kegiatan antara lain lomba-lomba. Yang paling akhir tadi lomba apa tadi itu? Lomba bikin tumpeng. Kalau tadi ada apa namanya itu lomba baca kitab, lomba qiraah, lomba macam-macam yang bersifat keagamaan, termasuk pemberian sertifikat arah kiblat dan lain-lain. Nah, tumpeng itu bagian dari tradisi, ya, bagian dari tradisi orang Jawa khususnya, bagian dari adat orang Jawa pada khususnya. Artinya NU concern, NU masih punya peduli terhadap budaya, nguri-nguri tradisi dan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan itu budaya yang tidak melanggar syariat. Sebab al-Islam la ya'ti liyuhaddima ma kana 'alal insan min thaqafiyatin wa adabiyah. Begitu kata para ulama salaf. Islam itu tidak datang untuk merobohkan peradaban, tradisi, dan adat sepanjang tidak mengandung nilai-nilai kemusyrikan. Tumpeng itu bagian dari adat Jawa. Di Arab Saudi tidak ada, di Mesir juga enggak ada, di Eropa juga enggak ada. Yang ada hanya di tanah Jawa. Ini artinya NU sebuah lembaga keagamaan yang concern untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus concern untuk merawat tradisi dan budaya. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islamiyah. Mungkin ya
di benak bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau caranya begini ya, jangan setahun sekali ada lomba tumpeng. Kalau perlu 1 bulan sekali ada lomba tumpeng. Para kiai juga senang karena yang paling enak nanti suruh makan kiai. Nah, kalau sudah gitu kiai-kiai lupa bahwa umurnya sudah senja. Tidak boleh makan enak terlalu banyak. Nanti kolesterolnya naik, gula darahnya naik, asam uratnya naik. Jadi nanti cepat mati kiai-kiai. Kalau setiap bulan ada lomba tumpeng, muslimat dan fatayat Kediri nanti akan jadi muslimat yang gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Terus nanti ada lomba gemuk-gemukan badan. Tapi ingat bahwa itu bukan hanya sekedar bagaimana teknik meramu dan mengkombinasikan berbagai jenis makanan, tapi sekali lagi di sana ada satu nilai bagaimana seharusnya orang Jawa, orang Indonesia hidup di sebuah negara ini juga menghormati adat dan kebiasaan bangsanya. Jangan sampai kita kemudian berbuat sebaliknya, itu bisa menyakiti. Wong Gusti Allah Ta'ala saja dawuh kok, wala tasubbul ladzina ya'buduna min dunillah fayasubbullah. Kamu itu jangan jangan misui, kowe iki aja misui apa sing disembah karo wong sing ora Islam. Aja mbok paido. Ada orang non Islam nyembah selain sembahan kita, kuwi aja mbok pisui, aja mbok lok-lokne. Nanti kata Allah fayasubullah, mereka akan misui Gusti Allah. Sampai ngoten niku para sederek, sampai kaya ngoten niku ajaranipun NU, para wali, ajaranipun Allah, supaya kita ini menghargai, ya, menghargai itu bukan berarti meyakini. Kalau meyakini berbeda, ya. Wala tasubbul ladzina ya'buduna alladzina ail asnam min dunillah fayasubbullah. Wong sembahan wae ora oleh di paido, apalagi sifatnya mong budaya-budaya. Nah itu. Jadi ini pelajaran penting buat kita memahami tentang bagaimana hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dengan orang-orang yang berlatar belakang macam-macam. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, nyuwun sewu. Di dalam harlah ini ada dua hal penting yang barangkali harus difahami oleh seluruh warga NU, khususnya para pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca masa lalu, dan yang kedua adalah bagaimana kita memahami masa depan.
Itu saja. Masa lalu kita ini masa lalu yang penuh dengan perjuangan dan sakit. Itu NU. Itu NU. NU itu punya masa lalu yang tidak enak, Pak. Masa lalu ingkang boten eco. Penuh dengan tantangan, penderitaan, darah, dan air mata. Itu masa lalu NU. Pada zaman Belanda, kiai-kiai NU itu oleh Belanda disebut dengan Enlander. Enlander itu artinya jongos. Dan di kantor-kantor Belanda ada tulisan di depan, anjing dan Enlander dilarang masuk. Anjing dan Enlander. Enlander itu orang Islam, kiai-kiai itu dianggap orang yang tidak punya nilai, regane podo karo asu. Itu menurut madhab Londo. Anjing dan Enlander dilarang masuk. Jadi di mata Londo kiai niku podo karo asu. Itu sakit, Pak, itu sakit. Menungso niku menurut Gusti Allah, menurut pangeran ya. Menurut pangeran walaqad karramna bani Adam. Menurut Allah menungso niku makhluk sing paling mulya. Pokok ana imane, ana amal saleh. Tapi oleh Londo dianggap podo karo asu. Saking mulyane menungso, maka menungso pertama niku, menungso itu diawali dari seorang nabi, Nabi Adam. Nabi itu makhluk termulia di mata Allah. Itu harga ulama di mata Londo. Enggak enak, sakit, dimusuhi, ditekan, ya, sampai para yai-yai rumiyin badhe damel NU niki dengan segala macam cara politik kekuasaan Londo itu menghalang-halangi agar supaya tidak hadir sebuah kumpulan yang terdiri dari para ulama. Pun niku penderitaan periode pertama. Selanjutnya pada Orde Lama, Mbah Wahab, pendiri NU, itu dibuat bulan-bulanan oleh sesama orang Islam. Sampai ada tokoh di Indonesia ini yang mengatakan serbane Mbah Wahab wilek dibuka enek tulisannya PKI. Itu penghinaan yang bukan main kepada ulama zaman Orde Lama. Kaum komunis memusuhi habis-habisan kepada orang NU, bahkan menjadi sasaran pembunuhan, sasaran kekejaman yang tidak pernah habis di masa Orde Lama. Ganti lagi Orde Baru. Untuk menumbangkan Orde Lama, NU diminta bantuan di MPR, juga di kampung-kampung untuk bergandeng tangan menumbangkan
PKI. Tetapi setelah PKI-nya hancur, ganti NU yang dimarginalkan. NU, orang-orang NU yang kemudian jadi sasaran kebijakan untuk dikecilkan, dihalang-halangi. Zaman Orde Baru teng Kediri niki, teng Kediri mawon, betul usaha Indonesia. Tidak banyak orang yang berani terus terang menjadi ketua ranting NU, ranting Muslimat. Tidak banyak yang berani menjadi secara terang-terangan jadi ketua MWC dan lain sebagainya, karena tekanan-tekanan dari penguasa Orde Baru. Waktu tahun 76 saya jadi ketua Ansor cabang di kota Kediri ini. Saya kumpulkan anak-anak cabang dan ranting sekota untuk pasang nambor, masang nambor setiap kecamatan, anak cabang Ansor, masang nambor setiap desa sebagai ketua ranting. Mboten gadah duit tinggi napa tinggi bikin nambor. Wis lek gak duwe duit tak kei duit. Tidak berani masang nambor. Akhirnya sak kota ini hanya satu-satunya yang masang nambor itu ketua cabangnya, yaitu di gawangan rumah di Jamsaren itu saya pasangi, satu-satunya. Itu pun tiap hari dijaga oleh yang menjaga. Niku poros berarti jadi pengurus NU Muslimat Ansor pada zaman Orde Baru. Nggak boleh ada orang NU jadi pegawai negeri. Kalau ketahuan daftar pegawai negeri NU pasti ora lulus sepinter apapun. Madrasah-madrasah yang asalnya namanya NU diganti. Rumin Jamsaren itu ada Muslimat NU, Mu'alimat NU. Saking wedine karo Orde Baru diganti Sanawiyah Nurul Ula. Tapi disingkat yo NU. Itu sejarah, Pak. Nurul Ula Jamsaren itu sejarah. Sejarah saking wedine karo Orde Baru, dari Mu'alimat NU diganti Sanawiyah Nurul Ula, disingkat NU. Tapi wong NU ya pengarah paham. Itu saking takutnya, begitu beratnya jadi NU pada zaman Orde Baru. Nah, sekarang kita memasuki era reformasi, ganti yang membuli kita. Ya, tidak pernah berhenti bulian-bulian, caci makian, fitnah diarahkan kepada Nahdlatul Ulama. Panjenengan betul sah kula ceritani kaya apa tudingan-tudingan tidak baik kepada tokoh-tokoh NU, bagaimana Kiai Ma'ruf Amin yang dituduh sebagai ulama syuk, bagaimana ketua PBNU waktu itu Pak Kiai Said Agil dianggap sebagai orang munafik dan lain-lain sebagainya. Sakit, Pak, sakit. Itu belum berhenti sampai sekarang. Nah, tetapi sejarah membuktikan, Pak, sejarah membuktikan Londo mengdolimi NU, Londone hancur. Orde Lama mendolimi NU, Orde Lama hancur. Ya, orang-orang di zaman reformasi ini, ya, terus menerus saya ingin ingatkan,
Kalau Anda tidak ingin bernasib seperti Londo, Orde Lama dan Orde Baru, jangan kau terus-teruskan untuk mencaci maki terhadap NU. NU ini dikawal oleh para wali, NU ini dikawal oleh para malaikat. Kurang kuat apa Orde Baru? Orde Baru itu kekuatan militer di tangan seorang, kekuatan ekonomi di tangan satu orang, kekuatan intelektual di tangan satu orang, kekuatan politik besar di tangan satu orang, menghabisi NU. Tetapi kenapa malah mereka yang hancur? NU makin disakiti, makin besar. Bahkan sekarang ini NU menjadi organisasi keagamaan yang jumlah anggotanya terbesar di seluruh dunia, Pak. Niki lho, Pak, niki lho. Niki faedah yang sabar, faedah yang sing terus marek maring Gusti Allah. Kurang kuat apa Londo, kurang kuat apa Orde Lama, kurang kuat apa Orde Baru, semuanya menzalimi dan menyakiti NU. Tapi kiai-kiai NU tetap nasihatnya sing sabar. Kita istighosah terus, kita memohon pertolongan Allah. Wali-wali ora ridho yen NU disakiti, malaikat ora ridho yen NU disakiti, ulama-ulama sepuh ora ridho yen NU disakiti, sehingga yang disakiti malah gede, sing nyakiti malah hancur. Jadi sikap yang tidak baik yang ditujukan kepada NU, anggaplah itu sebagai rabuk yang akan membesarkan Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Kulo ini ngomong bukti, Pak, ngomong bukti. Buktinya memang seperti itu. Hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, sejak awal sebelum NU lahir, yang dilahirkan oleh pondok-pondok pesantren. NU ini awalnya pondok pesantren. Urung ono NU iki, NU pesantren wis lahir. Kiai-kiai NU terus kumpulan ngenekne rapat gawe NU. Jadi NU ini adalah anak kandung dari pondok-pondok pesantren. Sejak dulu sebelum NU lahir, sejak zaman para wali songo sampai sekarang, sampai zaman Londo, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman kini dan sampai kapanpun, NU itu hanya ingin satu, kejayaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul benar kok pingin NU. Bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa hidup, bisa maju, bisa kuat. Satu. Yang kedua, kepingin kiai-kiai biyen, bapak-bapak kita pendiri NU itu, bagaimana Indonesia ini bisa dirawat dengan baik, hidup dengan guyup, hidup dengan rukun. Ojo sampai terpecah belah. Kalau terpecah belah, nanti akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh bangsa kita. Hanya itu saja. Jadi titipane sepuh-sepuh dulu pada kita itu siji rawatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena ini Islam yang bisa ngayomi, Islam yang bisa ngerangkul bukan memukul, Islam yang bisa menjadi rahmatan lil alamin, Islam yang membuat adem, yang membuat damai, yang memahami adanya perbedaan dan lain-lain sebagainya. Ini dirawat. Itu yang pertama. Yang kedua, rawatlah Indonesia ini. Karena dari bumi Indonesia kita minum air yang kita minum ini, air yang kita minum ini adalah air dari bumi Nusantara ini. Udara yang kita hirup setiap hari, sehingga oksigen menjadi kekuatan positif yang masuk dalam tubuh kita adalah oksigennya Nusantara. Di tempat ini kita beribadah, bersujud. Di tempat ini kita mendidik santri-santri dan anak-anak kita. Di tempat ini kita membesarkan anak cucu kita. Di tempat ini kita mencari nafkah. Di tempat ini kita akan ditanam. Oleh karena itu wajib buat kita semuanya untuk merawat bumi di mana kita menginjak ini, yaitu Indonesia. Mulai NU belum lahir, sekarang dan sampai kapanpun, dua hal ini saja. Rawat itu Islam Ahlus Sunnah, dan rawat itu bumi Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang lain-lain itu menjadi bagian dari penunjang saja dari keberhasilan merawat dua hal tadi itu. Oleh karena itu kita harus memahami kedepannya seperti apa NU ini. Para sedaya ingkang kula mulyakaken, dengan membaca masa lalu yang sebagian saya ceritakan tadi, artinya kula panjenengan iki ya adalah keturunan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjuang demi kejayaan negara dan demi kejayaan agama. Bahkan ketika kemerdekaan kita terancam oleh tentara sekutu, maka para kiai-kiai yang dikomandani oleh Mbah Hasyim Cancut Taliwondo untuk menyerukan perang sabil yang disebut nanti dengan resolusi jihad, dan risikonya adalah mati. Itu bukti bahwa kula panjenengan niki anak cucu dari orang-orang yang tidak tinggal diam terhadap berbagai ancaman yang ditujukan kepada agama dan negara ini. Oleh karena itu, sepantasnya kita menjadi orang yang kuat, sepantasnya kita menjadi orang yang tidak cengeng, sepantasnya kita menjadi orang yang berani menghadapi risiko, sepantasnya kita menjadi orang yang siap untuk menderita, bahkan sepantasnya kita siap untuk melawan arus apabila arus itu akan merugikan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nenek moyang kita ini orang seperti itu, Pak. Mari kita tanamkan jiwa seperti jiwa para pendahulu-pendahulu kita. Ora pantes jadi warga NU yang pengen jadi santri ini Mbah Hashim. Ora pantes jadi warga NU sing pengen jadi santri ini Mbah Wahab, Mbah Bisri dan kiai-kiai sepuh yang lain yang mereka berani melawan arus demi negara dan agama, kok sekarang jadi orang cengeng, jadi orang penakut, jadi orang pemalas. Tidak pantas. Oleh karena itu dari harlah ini akan kita tanamkan sebuah semangat baru, jiwa baru, bahwa kita sekalian ini siap untuk berbuat apa saja demi keselamatan negara dan demi kejayaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pripun, siap napa mboten? Saestu siap ya? Nah, itu. Nah, kalau siap, maka sekarang mari kita bicara masa depan. Kita bicara masa depan. Kita sudah punya modal sejarah panjang selama 99 tahun. Dalam kurun 1 abad yang lalu cukup banyak memberi pelajaran berharga buat kita. Dalam kurun waktu 99 tahun yang lewat harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi modal untuk take off, menjadi modal untuk bangkit menghadapi 100 tahun yang akan datang. Pengurus besar NU sudah mencanangkan dalam harlah ini dengan kalimat merawat jagat, ya, dan apa? Dan membangun peradaban. Jagat niku lambangnya NU. Lambangnya NU niku bumi, Pak, bumi. Bumi itu artinya ya lemah. Lemah. Bumi di mana kita berada termasuk sak donya. Kalimat merawat jagat ini sebenarnya itu spiritnya dari ayat Quran yang mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum ma fis samawati wal ardi wasta'marakum fiha. Uzau. Kalau ngombe obat jadi ngorong nih. Saya ini sebenarnya tidak siap untuk bicara banyak hal di cabang-cabang. Mboten saged kula tandangi, tapi mboten tega kula ninggal nih Kota Madya Kediri, saya itu enggak tega. Jadi sakit-sakit ya tak bismillah mawon. Karena itu mohon maaf saya tidak bisa berdiri sambil duduk saja. Padahal laki-laki itu harusnya bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri nanti ada yang jadi korban. Para hadirin, merawat jagat itu perintah Allah. Gusti Allah dawuh wa min ayatihi, lan iku setengah saking ayat-ayate Allah, tondo-tondo
kuasane Allah ngoten Mbah Yai Juki selek maknani ngoten niku. Ayat niku lek Mbah Yai Juki lek maknani tondo-tondo kuasane Allah. Masya Allah. Tasik mancep teng dodo nih ngaji nih Mbah Yai Marzuki. Wa min ayati an khalaqalakum. Gusti Allah gawe langit dan bumi niki gaenane Allah. Terus terusannya ayat wasta'marakum fiha. Wasta'marakum sin talabiyah lisinil istif'ali jama'ani li talabin sayruratin wujdani. Allah meminta kepada kalian, rawatlah, makmurkanlah bumi ini. Jadi kalau NU membuat judul merawat jagat niku hakikate menjalankan perintah Allah wasta'marakum fiha. He menungso kowe tak wae bumi tak wae langit openono sing apik makmurno. Malah ana ayat sing dawuh wala ta'sau fil ardi mufsidin. Kowe iki aja gawe kerusakan di atas bumi. Jangan bikin keputusan, jangan bikin kebijakan, ini terutama negara, terutama pemerintah. Jangan bikin keputusan, jangan bikin kebijakan, terutama para pengusaha-pengusaha yang bisa merusak terhadap ekosistem, yang merusak jagat dengan hutan ditebangi liar tanpa batas, merusak jagat. Nah, perintah Allah akan dilaksanakan oleh NU untuk dimakmurkan. Ini tugas kita. Tugas kita, bumi ini harus kita jogo, termasuk harus kita pertahankan. Jangan sampai ada kekuatan-kekuatan asing yang akan menjajah lagi kepada Indonesia. Tidak boleh ada kekuatan asing yang memporak-porandakan persatuan Indonesia. Orang Islam diadu domba dengan orang non-Islam. Orang Islam diadu sesama Muslim. Orang Islam diadu domba dengan pejabat pemerintah. Akhirnya kita nggak bisa bersatu, energi kita habis, dan orang lain akan menjajah kita. Itu sudah ada buktinya di Timur Tengah. Diterusakan. Karena saya ini punya tugas antara lain memahamkan karepe ngerawat jagat iku apa, karepe membangun peradaban iku apa. Perlu diterangke mboten niku. Ben ngerti NU ke depan tuh ini loh. NU setelah muktamar itu ini, ngoten. Supaya ngerti apa sing kudu ditandangi, ngoten. Sementara bangsa ini ngedum berkat ya pangkah diterus nih, tapi harus tahu ke depan. Jadi sekarang bagian dari wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, pun kalau terus ke. Jadi merawat jagat itu artinya pertama Indonesia ini kudu dijogo. Kewajiban NU ke depan itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tetap harus dijogo Indonesia ini. Syukur lah iso jogo dunya. Jangan sampai Indonesia ini digejak-jakan orang-orang yang senangannya itu ngadu domba bangsa-bangsa lain. Sebab wis kebukten teng Timur Tengah niku padha didu karo bangsane, akhire dijeki negara sing tukang ngedu niku.
bagaimana Libya, bagaimana Irak, bagaimana Syria, dan lain-lain. Bahkan Saudi Arabia punya hobi baru sekarang, ngebomi Yaman sing podo Islami. Kuwi dikongkon karo wong luar negeri. Kita tidak boleh begitu. Indonesia ini selama bangsanya masih rukun guyub bersatu, kita yakin orang lain tidak akan mampu mempermainkan bangsa Indonesia. Itu pasti, itu pasti. Oleh karena itu jangan mudah diadu domba. Ini ono terakhir itu ada wong maca kitab membid'ah-bid'ahkan nyelameti mayit, Masya Allah. Ono wis jarno wis ben dijarnya susul ya mati. Betul usah direken. Sudahlah biar kita usah nanggapi. Pokoknya lek wong sing penting ngeten lho. Sing penting lek wong NU kuwi lek soal agama dan lain-lain manut karo kiai NU. Pun ngoten mawon. Mboten sarnorno. Wong liya sing ora enek urusane karo NU ora usah dirungokne kalau itu berpendapat berbeda dengan kita. Kita jangan mau jadi jangkrik sing diadu domba oleh siapapun untuk menyenangkan hati mereka. Karena kewajiban kita ini jogo menjaga, merawat jagat ini. Terutama jogo persatuane, jogo kerukunane, kerukunan podo Islami, kerukunan podo NU ne, kerukunan podo bangsa Indonesia ne, kerukunan podo menungsone dijaga. Percuma kita lah kalau nggak bisa rukun, nyambut gawe gak iso tenang, ngopeni santri gak iso tenang, ngibadah ra iso tenang, gitu. Dadi manten lu ra iso tenang, lek gegeran terus, gitu apa mboten? Nah, oleh karena itu nomor siji dalam rangka ke depan NU Jogo Nusantara ini dijaga dengan persatuan Indonesia. Yang kedua, membangun peradaban. Membangun peradaban itu tiru-tiru Kanjeng Nabi, Pak. Tiru-tiru Kanjeng Nabi. Kalau merawat jagat itu melaksanakan ayat wasta'marakum fiha. Bumi ini jogonen ojo sampai direbut wong liya dengan persatuan dan lain sebagainya. Yang kedua, peradabannya ini dimajukan. Kaya Kanjeng Nabi biyen. Kanjeng Nabi niku biyen ka Mekah hijrah teng Yasrib. Madinah niku biyen jenenge Yasrib. Mboten Madinah. Nah, di Yasrib itu budayane wong Arab teng rika niku tasik senengane niku kuat-kuatan. Ndi sing kuat sing menang. Hukum rimba berlaku, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa gelut. Beda agama gelut, beda suku gelut, sentimen penggawean gelut, royoan perempuan gelut, urusan politik gelut, semua diselesaikan dengan al-gelutu wal jotosan. Itu kelakuan wong Arab Mekah Madinah sebelum Islam itu datang. Sampai Quran itu mengatakan begini, di budaya sing mboten sae. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Itu Gusti Allah sing tau. Eleke budayane wong biyen kuwi, wong Arab biyen niku, lek duwe anak wedok pateni, susah, merengut.
pateni. Niku budaya mboten karo-karuan. Ana bapak duwe bojo luwih saka siji. Kok engko bojo sing paling akhir jek enom. Anake kuwi oleh nerusne perjuangane bapake dengan mengawini mantan ibunya. Itu budaya dan banyak sekali. Mau sampai ono Quran sing dawuhne wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Itu saking eleke budayane wong jahiliyah niku. Wala tabarrujna Gusti Allah dawuh. Hei wong wedok-wedok, kowe aja sok metu lan gawe pepaes sing liar seperti liarnya orang jahiliyah. Sampai teng Quran ada 5 ayat yang mengatakan jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Budaya orang Arab. Sampai Al-Quran mengatakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Saking sopane kiai sepuh biyen niku lek dawuhe al-Arab niku mboten wong Arab tapi wong Badui. Nah, Kanjeng Nabi niku merubah, Pak. Budaya yang rusak itu diperubah menjadi budaya yang baik. Mula Kanjeng Nabi niku innama bu'istu apa? Li utammima makarimal akhlak. Itu kan budaya. Saya diutus semata-mata untuk dandani budaya ben dadi wong sing apik. Bagaimana menghargai agama, bagaimana menghargai persatuan, bagaimana menghargai keadilan, bagaimana menghargai dunia sosial, sing sugih nguwai sing gak duwe dan lain sebagainya. Itu peradaban namanya, al-hadarah was-thaqafah wal-adabiyah. Nah, didandani kali Kanjeng Nabi wong sing rusak mboten karo-karuan niku. Dadi wong apik. Masyarakat yang orang ngerti agama malah gelem ngibadah. Masyarakat sing senengane gegeran malah guyub. Ngantos Quran niku dawuhaken wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Saking rukune wong Arab niku lho, Pak. Mergo didandani Kanjeng Nabi. Sahabat Ansor Arab, Muhajir Arab. Dirukune karo Kanjeng Nabi. Sampai wayu siruna ya. Awake, bojone, anake ora mangan ra apa-apa, pokoke kancane iso mangan. Niku jenenge yuk sirun. Masyaallah. Kaya ngono kuwi hebate Kanjeng Nabi. Saking gedene jiwa sosial, jiwa bersatu niku sampai dibela awake ra mangan, luwe ya ben, bojone luwe ya ben, anake luwe ya ben, pokoke sahabat Muhajir iso mangan. Sampai dilem karo Kanjeng Gusti Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Niku. Nah, banyak sekali contoh-contoh di Quran, di hadis tentang bagaimana perubahan drastis yang terjadi di kalangan orang Arab Madinah, terutama pada waktu itu setelah didandani peradabannya oleh Kanjeng Nabi, akhlaknya didandani oleh Kanjeng Nabi. Mulai sampai Quran ngelem yang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora gur trimo wa innaka napa la ala khuluqin azim. Muhammad itu kowe wong sing akhlakmu luhur banget, mulya banget. Saliyane Kanjeng Nabi niku akhlake saya ya iso membuat orang lain akhlaknya azim. Termasuk niku wau, kula contone niku. Ana sahabat Ansor duwe bojo 4. Sahabat Muhajir kok Mekah ra duwe bojo ditinggal bojone. Dikon milih wis sing ndi bojomu, bojoku salah sitok peken tak pegate. Sampai kaya ngoten niku.
Saiki apa nek sing wani ngono kuwi? Ora enek sing wani ngono kuwi. Wis to masih Gus Aprite ora wani, ra kira wani. Saking api ini kesuksesan Kanjeng Nabi. Nah, NU ingin seperti itu, membangun peradaban. Bagaimana masyarakat bangsa kita yang masih belum beribadah, bagaimana menjadi orang yang beribadah? Tasih enten boten yang muni Islam tapi dereng salat, enten boten. Nah, iki aja dilok-lokne. Gelem berkate ra gelem salate aja mbok lok-lokne. Didandani bagaimana mau beribadah. Itu tugas kita. Sampai Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidina Ali, la in aslabika rajulun wahid khairun minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, andai kata satu orang saja mergo mbok dakwai dadi wong sing agamane bagus, tauhid, ibadah, iku lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi sampean pengen jadi wong sugih ngalahne sapa ae, mari kita bikin orang yang belum sholat itu mau sholat, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ojo gur dilok-lokne tok. Wong gur wong wayangane dilok-lokne iki piye to ya. Tiang Islam suka maitu amaliyai wong Islam liya. Yang ini bid'ah, yang ini kufur, yang ini musyrik, yang ini. Kita jangan tiru-tiru. Orang NU dipaidu kaya apa ae, di bid'ah-bid'ahne kaya apa ae. Gak usah kita kemudian membalas dengan ucapan-ucapan kasar seperti mereka ngasar pada kita. Lek awake dhewe males kasar dengan kasar, awake dhewe yo ora beda karo dheke. Gak usah ditanggapi, biar saja. Biar saja. Kalau bisa orang yang senengane maido itu kita dekati, kita dialog, kita ajak bicara baik-baik supaya menjadi orang yang kurang anggene seneng maido wong liya. Bukan hanya maido kita, maido tentara, maido polisi, maido negara. Intine maido tok. Mari kita dandani. Tugas kita itu membangun peradaban manusia. Isine negara iki menungso sing senengane bikin gaduh, fitnah dan kekacauan ini bagaimana? Dari mulutnya, dari tangannya, dari WA-nya akan keluar sebuah kata-kata dan ucapan-ucapan yang mendamaikan. Dadi wong sing al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati itu adalah orang yang bisa menjaga mulut dan tangannya sehingga tidak menyakiti sesama. Itu peradaban yang harus kita bangun. Dan masih banyak lagi. Sehingga terjadi seperti apa yang tadi saya katakan, kita hidup sebuah negara yang namanya itu Bhinneka Tunggal Ika, yang macam-macam agamanya, macam-macam budayanya, macam-macam kesenangan politiknya, tapi hidup guyub rukun di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa harus kemudian menimbulkan korban di mana-mana. Tidak. Itu yang diinginkan oleh NU ke depan. Maka NU harus bisa menjadi payung, rumah besar dari seluruh warga bangsa ini.
NU kedah sanggup dadi napa tenda besar yang isine wong macem-macem, ya, kita ngayomi, kita merahmati, kita mendamaikan, jangan menjadi api yang malah membakar diri kita dan apalagi orang lain. Itu namanya merawat peradaban. Peradaban manusia itu ada akhlaknya, ada persatuannya, ada apa namanya kecintaannya terhadap negaranya, ya, dan lain-lain sebagainya. Lebih-lebih bagaimana membangun akhlak masa depan anak muda, itu bagian daripada tugas kita membangun peradaban. Peradaban yang kita kehendaki adalah sebuah peradaban yang melahirkan pikiran, sikap, dan tingkah laku yang dibenarkan oleh nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal. Niku para hadirin sedaya, panjenengan sebagai orang NU nanti ini perlu penjabarannya lebih jauh. Nah, untuk keberhasilan dua hal tadi itu Bapak-bapak, bagaimana kita bisa merawat jagat dan kita bisa membangun peradaban sebagai tujuan besar kita, ada 3 doktrin yang harus difahami oleh warga NU. Ada 3 canangan, ada 3 gerakan, ada 3 kebangkitan yang kelak harus kita laksanakan. 1 adalah kebangkitan intelektual, 2 kebangkitan ekonomi, dan yang ketiga adalah kebangkitan teknokrasi. Ini yang dicanangkan oleh pengurus besar dan harus jalan sampai cabang, MWC, dan ranting. Nomor setunggal namanya kebangkitan intelektual. Artinya apa? Membangun pendidikan. Bisa pendidikan yang bersifat formal seperti sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi. Bisa pendidikan non formal seperti pondok-pondok pesantren. Itu 2 arahnya. Jadi NU ke depan perhatiannya nomor 1 harus minterne wong sing urung paham. Maka nanti akan ada program bagaimana tugas ranting itu, Pak, tugas ranting itu nanti ke depan itu memburu anak-anak yang butuh sekolah. Pekerjaan ranting itu kudu setiap ranting itu punya daftar bocah-bocah sing wayahe SD, kudu ditulis khususnya anak wong NU. Tapi lek iso yo manfaatono kepada seluruh, bukan hanya orang NU. Sing wis tamat SD, wayahe SMP, wayahe sanawiyah harus diburu oleh ranting. Sapa ae sak desa kene sing urung iso sekolah menengah spiro. Kalau mereka nggak bisa sekolah, nggih, krana miskin wong tuane, maka akan ditanggung oleh Nahdlatul Ulama. Kudu wani ngono. Sapa sing nanggung? NU cabang. Lek upamane duwite lazis ora cukup, nanti akan ditambahi dari PWNU. Kalau ditambahi PWNU belum cukup, nanti akan ditambahi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang penting tidak boleh ada orang NU khususnya umumnya ya sapa ae nggih Kediri iki sing ora iso sekolah, kudu sekolah.
Lek ora gelem sekolah mondok utawa mondok terus sekolah. Ojo kesusu rabi kok, rabi sing penting. Engko lek wis iso mandiri. Ini program kita. Bahkan kita akan punya program sekolahan-sekolahan NU, perguruan-perguruan tinggi NU, nanti pada akhirnya jangan hidup karena mahasiswa. Jangan hidup karena dibayari mahasiswa atau urip, tapi biar mahasiswa itu tetap belajar, orang tuanya yang tidak mampu tidak usah bayar, nanti akan dibiayai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar dapat dari mana? Ada banyak konsesi yang diberikan oleh presiden, mulai dari konsesi batu bara, konsesi dari hutan dan lain-lain, yang hasilnya nanti akan di-drop ke cabang-cabang, juga ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Tapi engkoai sik, engkoai totonan sik ngisor, ditoto. Di sini di cabang Kediri ini berapa dibutuhkan untuk anak-anak SD, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, juga yang pengen mondok tapi gak enak ragate. Itu harus jadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Ngoten. Itu tekad kita sehingga tidak diisi wong bodoh-bodoh. Kudu pinter, mbuh pinter agama terutama utawa pinter ngelmu umum. Begitu. Lek perlu tugas NU selain di bidang pendidikan juga di bidang sosial. NU harus punya daftar janda-janda. Ning aja dipilih sing ayu-ayu tok. Itu nanti akan menjadi bagian daripada mabarot lazisnu untuk diopeni. Kita sudah punya namanya panti asuhan janda-janda, ya, yang dipimpin oleh Pak Haji Salim. Kita juga punya panti asuhan yatim. Kita juga punya kerjasama dengan pondok-pondok pesantren, yang pondok pesantren itu akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang disetorkan oleh NU. Di pondok itu nanti pokoknya gelem ngaji, pokoknya gelem sekolah, wong tuane ora usah mikir ragate piye, mangane piye, gak usah dipikir. Ini namanya kebangkitan intelektual. Dan di cabang-cabang mesti kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi NU. Kalau cabang belum punya universitas NU, bisa kerja dengan universitas-universitas miliknya orang NU. Di sini ada Tribakti. Tribakti itu universitas atau institut miliknya orang NU. Masuk Lirboyo ora NU. Nah, di sini juga ada Uniska, universitas yang berorientasi kepada LPTNU dalam pembinaan lembaga pendidikan tinggi NU. Nah, ini wadah daripada pembinaan calon sarjana-sarjana Nahdlatul Ulama. Ke depan tidak boleh ada orang NU yang tidak lulus minimal SMA, minimal harus lulus SMA, nggak boleh tidak lulus SMA. Itu ke depan harus diprogramkan dengan baik, dan di sini Ma'arif harus kerja dengan optimal. Kalau satu cabang saja selesai, mudah-mudahan nanti yang mendahului selesai ini adalah cabang Kota Kediri, ya, dengan 500 sekian cabang di Indonesia. Itu akan membantu besar terhadap upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, kebangkitan ekonomi. Kita sudah membuat Memorandum of Understanding, penandatanganan kerjasama. Yang pertama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan.
ribuan hektar nanti akan bisa dimanfaatkan oleh NU. Yang ditandatangani di Lampung kemarin, di mana? Di Pekanbaru. Kita juga punya MOU dengan Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir kemarin kita juga punya kerjasama dengan Menteri BUMN. Yang Menteri BUMN ini nanti akan mendidik cabang-cabang untuk membentuk BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Yang caranya bikin bagaimana, gerakan ekonominya seperti apa, nanti akan dididik kerjasama dengan Kementerian Negara BUMN. Itu nanti akan jadi sumber ekonomi Nahdlatul Ulama. Jadi siap-siap saja cabang Kota Kediri ya, dengan membentuk BUMNU daerah dulu, nanti akan kita bina. Caranya bagaimana, akan kita datangkan orang-orang dari BUMN pusat untuk mendidik. Nah itu. Ini akan jadi roda ekonomi yang bermanfaat bagi NU dan warga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kebangkitan teknokrasi. NU ini gede Pak, NU ini gede, warganya 100 juta lebih. Buanomnya banyak, tapi noto organisasi ini kurang canggih. Sekarang ini sudah era digital, kita masih sangat tradisional. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan kita, agar NU bisa menjadi organisasi modern, organisasi yang profesional, organisasi yang bekerja di atas prinsip-prinsip manajemen yang baik, kita harus bekerja untuk belajar tentang bagaimana noto organisasi yang baik. Oleh karena itu kita mengangkat Ibu Khofifah Indar Parawangsa sekaligus sebagai Gubernur Jawa Timur, kita angkat sebagai salah satu ketua yang tugasnya nanti noto birokrasi NU ini. Karena di NU nggak ada orang yang punya pengalaman panjang di birokrasi, yang punya ilmu pengetahuan yang cukup di bidang birokrasi melebihi Ibu Khofifah. Kita bukan masalah gender-genderan, tapi masalah kemampuan dan kebutuhan. Kita butuh orang seperti Bu Khofifah ini. Nanti cabang-cabang akan kita kumpulkan di wilayah Jawa Timur untuk diberi pelajaran, mungkin berapa bulan begitu, bagaimana cara noto organisasi yang baik, sehingga orang gur gede anggotane, orang gur oke wargane, tapi juga efektif dan efisien kerjanya. Jadi 3 hal ini ke depan yang harus kita lakukan, yaitu membangun intelektualitas, membangun ekonomi supaya bisa menjadi ekonomi yang mandiri, dan yang ketiga membangun birokrasi NU yang profesional, yang baik dan modern. Kalau 3 hal ini jalan, kita akan bisa menyongsong ke depan. Indonesia akan menjadi bonus demografi. Artinya generasi muda yang lahir banyak tapi berkualitas. Kalau tidak berkualitas akan menjadi musibah. Wah, rek nom lahir pirang-pirangane juta. Itu kalau ilmunya cukup, ekonominya mapan, pengetahuannya baik, akan menjadi bonus demografi bagi Indonesia kita ini. Kalau tidak, ya guru tok ngaji ora gelem, ngibadah angel, akhlake bubrah, iku guru ngentek-ngenteki sego. Ya, itu malah jadi musibah nanti. Sebelum jadi musibah, NU akan menggerakkan kekuatannya
untuk membangun bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kita bisa, insya Allah bisa. Kita punya pesantren Lirboyo, ya. Kita punya kader-kader terbaik di sini. Kita juga punya perguruan tinggi baik, ya. Kita punya anak-anak muda Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU yang punya semangat. Kita punya muslimat yang semangatnya juga tinggi. Itu modal baik untuk kita jadikan gerakan masa depan NU ini sukses dan memberi manfaat untuk Islam dan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia kita ini. Mudah-mudahan yang kita cita-citakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan segalanya untuk bisa merealisasikan itu semua. Mbok bilih makaten Mbok Romo Yai Anwar, Gus Anim dan semuanya nyuwun tambahipun pangestu, kanca-kanca anggenipun khidmah dhateng NU dipun gampelaken lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi salatan tunjina fiha min jamil awlam. Rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamana. Allahumma arnal haqqa haqqan Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.